Pemirsa, hari ke-26 penerapan kebijakan larangan mudik di pos pengamanan checkpoint tol Cikarang Barat, Jawa Barat masih ditemukan warga yang nekat mudik dan melanggar aturan. Kendaraan yang melanggar diminta putar balik kembali mengarah ke Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Kendaraan pribadi, minibus, dan bus terpaksa harus putar balik oleh petugas ke arah Jakarta karena melanggar aturan PSBB dan dicurigai hendak melakukan mudik. Meski masih ditemukan pelanggaran, namun kendaraan yang melanggar di tol Cikarang Barat cenderung menurun. Dan bagaimana kondisi arus lalu lintas 6 hari jelang Lebaran? Kita sudah terhubung dengan Yosefina Damaris, Nadia Valeri, dan juga ada informasi dari Bunga Ayu. Kita ke Yosefina yang berada di Cikarang Barat terlebih dahulu. Yosi, adakah peningkatan jumlah kendaraan yang diminta putar balik ke arah Jakarta? Benedetta, pantauan kami di Cikarang Barat memang untuk tren pelanggaran di Cikarang Barat setiap harinya cenderung menurun. Ini kami lihat data yang kami peroleh dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi ada setidaknya 70 kendaraan yang terpaksa harus putar balik kembali ke arah Jakarta dikarenakan melanggar aturan PSBB ataupun terindikasi melakukan mudik. 70 kendaraan ini didominasi ataupun terdiri dari 38 kendaraan pribadi dan 32 sisanya adalah kendaraan umum seperti travel dan juga bus. Jadi artinya meskipun ada penurunan, namun pelanggaran masih terjadi meskipun hari ini sudah memasuki hari ke-26 penerapan kebijakan larangan mudik. Pengawasan pembatasan kendaraan, pemeriksaan kendaraan di Cikarang Barat ini sendiri berlangsung selama 24 jam seperti dengan saat ini yang juga terus berlangsung dilakukan oleh petugas kepolisian. Kami lihat meskipun arus lalu lintas terpantau ramai lancar, namun kami melihat ada perlambatan kendaraan sejak kilometer 30, artinya 1 kilometer sebelum kilometer 31 yang menjadi lokasi pos penyekatan ataupun checkpoint di Cikarang Barat ini. Petugas akan meminta pengendara untuk membuka kaca kendaraan mereka, kemudian akan diperiksa kendaraan, masing-masing kendaraan dari segi muatan dan juga segi penumpang begitu. Petugas akan menanyakan kepentingan masing-masing pengendara begitu untuk melintas, kemudian akan ditanyakan juga terkait dengan kartu identitas, kemudian juga surat tugas bagi mereka yang memang masih harus bekerja di sektor-sektor tertentu, kemudian juga meminta surat sehat ataupun bebas dari COVID-19. Kendaraan yang melanggar maka diminta untuk putar balik kembali ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Seperti apa situasi arus lalu lintas di Kalimalang? Kita sudah terhubung dengan reporter Bunga Ayu yang berada di lokasi. Bunga, silakan dengan laporan Anda. Ya, pemirsa, situasi yang ada di checkpoint Kalimalang, tepatnya di Sumber Arta, semakin hari semakin ramai kali ini, terlebih 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Berbeda memang yang ada di sekitaran Cikarang yang semakin menurun, namun di wilayah Kalimalang ini untuk arus lalu lintas semakin ramai. Dan untuk situasi dan sesuai pantauan kami, baru 2 jam saja kendaraan yang memasuki Bekasi ini sudah hampir 2.000 kendaraan yang menuju ke arah Bekasi. Dan untuk pelanggaran yang ada di kawasan Kalimalang ini adalah rata-rata mereka tidak menggunakan masker dan kemudian masih saja kendaraan roda 2 yang masih melakukan berboncengan. Ada 66 kendaraan roda 2 yang melakukan berboncengan dan untuk tidak mengenakan masker ini ada sekitar 16 kendaraan roda 2 tidak mengenakan masker dan kendaraan roda 4 ini ada sekitar 5. Petugas kepolisian dan petugas tim gabungan di lapangan juga mengarahkan putar balik menuju ke arah Jakarta jikalau pada saat pengecekan ini tidak dapat menunjukkan kartu identitas atau surat tugas yang menuju ke arah Bekasi. Tidak jauh berbeda, memang ada beberapa titik seperti yang ada di Cikarang juga. Rata-rata memang pengendara yang ada di sini menuju ke arah Bekasi harus menunjukkan kartu identitas dan juga menunjukkan bahwasannya mereka memiliki kepentingan yang ada menuju ke arah Bekasi. Sudah ada 13 kendaraan roda 2 yang diarahkan putar balik menuju Jakarta karena mereka rata-rata melakukan pelanggaran PSBB yang ada di wilayah Kalimalang. Petugas kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi terus untuk peraturan PSBB selama masa pandemi corona ini. Dan untuk mengetahui situasi di gerbang tol Cikupa sudah ada rekan kami Nadia Valeri. Nadia, silakan dengan laporan Anda.
Ya, pemirsa, untuk pelanggaran yang terjadi di pos penyekatan Cikupa sejak pukul 24 malam tadi hingga pukul 10 pagi siang hari ini, sudah ada sebanyak 40 kendaraan yang diputarбalikan oleh petugas kembali ke Jakarta dengan rincian 15 diantaranya dilakukan oleh angkutan truk bermuatan besar dan juga bus travel, sementara 25 lainnya pelanggaran ini dilakukan oleh kendaraan pribadi yang tidak memiliki kepentingan untuk melintas ke wilayah Banten. Dan berdasarkan pantauan kami pada siang hari ini untuk situasi arus lalu lintas di pos penyekatan Cikupa ini memang ada sedikit kepadatan, yakni antrian kendaraan hingga mencapai 1 km. Ini dikarenakan untuk penyekatan ataupun pengecekan yang dilakukan oleh petugas tidak dilakukan sebelum kendaraan memasuki gardu tol, namun setelah kendaraan selesai melakukan transaksi pembayaran. Sehingga kepentingan pengecekan yang dilakukan petugas terhadap beberapa kendaraan yang dicurigai akan melakukan mudik ini turut menghambat kendaraan lainnya yang masih mengantri untuk melakukan pembayaran di gardu tol. Dapat kami informasikan juga pemirsa bahwa di pos penyekatan Cikupa ini langkah antisipasi dari lonjakan pemudik yang diperkirakan akan terus meningkat hingga hari raya nanti ini sudah dilakukan, yakni dengan melakukan penebalan jumlah personil. Dan hari ini kami juga memantau untuk penyekatan dilakukan secara intensif, yakni dilakukan dengan mengecek muatan apakah ada pemudik yang diselundupkan, dan untuk kendaraan pribadi turut dilakukan pengecekan terhadap sejumlah dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk melintas ke wilayah Banten dan Pelabuhan Merak. Kembali ke studio, Bernadetta. Baik. Terima kasih rekan-rekan atas informasinya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan saat bertugas.